Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binaris ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana memang rasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman kita juga akan adakan giveaway, ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silahkan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin. Soal ke-13. Bus pariwisata X mengalami kecelakaan terguling ke jurang. Terdapat penumpang 30 orang. Seluruh korban sudah dievakuasi ke tempat yang aman dan dibawa ke IGD RS terdekat. Seorang korban mengalami trauma kepala, tidak sadar, GCS 4. Prioritas berapakah korban tersebut? Apakah A prioritas 1, apakah B prioritas 2, apakah C prioritas 3, apakah D prioritas 4, ataukah E prioritas 5? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1, tentu kita pilih yang A ya. Prioritas 1 atau prioritas pertama. Nah, untuk materi terkait dengan prioritas pasien berdasarkan kegawat daruratannya ini muncul di FR tahun kemarin ya. Nah, kita akan ulang kembali. Nah, teman-teman kita tahu bahwa prioritas kegawat daruratan itu dibagi menjadi 3. Ini berdasarkan kegawat daruratan ya, ataupun berdasarkan keparahannya, serta dibedakan juga berdasarkan warnanya ya. Yang pertama prioritas 1 atau emergensi, dia ditandai dengan warna atau labelnya itu merah, yaitu apabila tidak segera ditangani, pasien tersebut dapat mengancam jiwa. Nah, untuk penanganannya itu membutuhkan waktu sekitar 0-5 menit, atau ada juga yang mengatakan sampai 10 menit ya. Artinya harus sesegera mungkin ya. Contoh misalkan pasien dengan prioritas 1 itu seperti henti paru dan jantung, obstruksi total saluran nafas, IMA, trauma toraks, shock, dan sebagainya. Ini terkait dengan airway breathing sirkulasi ya. Kemudian yang kedua ada prioritas 2 atau gawat, yaitu ditandai dengan warna atau labelnya itu kuning. Yaitu pasien apabila tidak ditolong, maka korban tidak segera terjadi kolaps paru dan jantung. Artinya masih ada toleransi waktu untuk melakukan penanganan pada pasien di prioritas 2 ini ya. Untuk perawatan atau pengobatannya itu tidak lebih dari 30 menit atau setengah jam ya. Nah, contohnya yaitu pasien dengan asma bronkial, hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa perdarahan. Kemudian yang ketiga ada prioritas 3 atau pasien dengan tidak gawat, yaitu ditandai dengan warna atau labelnya itu hijau, yaitu kondisi korban tidak serius. Artinya dia masih tetap mendapatkan pelayanan seperti biasa gitu ya, atau ini sebagai prioritas pasien terakhir ya. Dia membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam
seperti pilek, batuk-batuk ya, pas kahitan, pasca tindik telinga, yaitu contoh pasien dengan prioritas ketiga. Nah, kita lihat di soal bahwa kita bisa menyimpulkan pasien ini mengalami trauma kepala akibat kecelakaan. Dia mengalami tidak sadar dan GCS-nya 4. Kita tahu bahwa GCS 4 itu pasien dengan semi koma, artinya dia mendekati koma ya. Nah, cirinya apa? Kalau pasien dengan semi koma itu, ketika kita memberikan rangsangan verbal, rangsangan suara, ataupun ketika kita memanggil-manggil pasien, dia tidak akan bangun, teman-teman ya. Dia tidak akan bangun. Kemudian ketika kita kasih rangsangan nyeri, dia akan berespon meskipun responnya itu hanya sedikit atau minimal. Kemudian ketika kita kasih rangsangan cahaya kepada matanya, nah itu akan masih baik ya, refleks pupilnya maupun refleks korneanya itu masih tampak baik. Itu merupakan ciri dari pasien dengan semi koma. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh pasien ini? Dia itu membutuhkan bantuan pertolongan medis segera ya. Nah, oleh karena itu, kita prioritaskan pasien dengan kondisi tersebut di prioritas pertama. Atau apabila pasien tidak segera ditangani, ya, dia akan mengancam jiwa. Nah, ketika kita melakukan penanganan lebih segera, lebih dini, atau menjadi prioritas pertama, maka hal ini dapat mencegah terjadinya komplikasi yang berbahaya pada pasien tersebut ya. Sehingga hal ini kita pastikan bahwa pasien tersebut masuk dalam prioritas 1 atau emergensi ya. Jadi kita pilih yang A. Oke, teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.